Lebih dari 17.000 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Negara kepulauan seperti Indonesia tidak akan bisa tersambung tanpa adanya pesawat terbang. Kenyataannya, saat ini di Indonesia, penggunaan pesawat terbang hanya sebatas menghubungkan dari satu bandara ke bandara lain. Sangat disayangkan jika lebih dari 17.000 pulau yang terbentang ini tidak dapat dihubungkan menggunakan pesawat terbang. Lalu, bagaimana dengan nasib amphibious aircraft yang dapat beroperasi pada bandara perairan di negara kepulauan terbesar ini? Untuk pemerintah, terima kasih telah memilih Travira sebagai maskapai yang dipakai untuk uji tes landing di Gili Iyang ini. Dan pesawat kita C208 Caravan dengan mesin PW Pratt & Whitney PT6, dan kita mampu mengangkut 8 penumpang. Hal yang paling penting untuk mendarat adalah kita melihat arah angin, arah ombaknya, trafficnya dan karangnya khususnya, dan obstacle yang akan bisa mengganggu jalannya take off landing kita di atas permukaan air. Mengapa harus seaplane? Sebagai langkah lanjutan pemerintah, kami Kementerian Perhubungan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara akan membuat rancangan undang-undang mengenai bandar udara perairan untuk peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah pesisir atau perairan melalui pergerakan amphibious aircraft water to water maupun water to land, dan peningkatan dukungan terhadap destinasi wisata lanjutan seperti menghubungkan Pulau Bali dan Pulau Gili Iyang, atau pesawat udara yang dapat dioperasikan di perairan dan di udara. Selain itu, yang menjadi alasan adalah karena pencarian lokasinya juga relatif lebih mudah karena tidak banyak hambatan geografis. Kami melakukan suatu safety assessment, ada hiranya di sana, dan satu lagi kita membuat NOTAM, Notice to Airmen, untuk operator penerbangan yang lain, sehingga penerbangan seaplane ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan sampai dengan posisi pendaratan. Fungsi ini didukung oleh Air Traffic Service dari cabang Denpasar dan Air Traffic Service cabang Surabaya serta cabang pembantu Sumeneb. Kami full mensupport proyek ini. Kita telah meletakkan rambu kuning 2 titik dalam rangka sterilisasi pendaratan dan sekaligus membroadcast notice marine agar daerah sekitar bisa sterilisasi. Dan harapan kita ke depannya Gili Iyang ini bisa berkembang dengan baik, menarik wisatawan dan berdampak kepada ekonomi dan masyarakat menjadi sejahtera. Dalam penelitian kami mengambil contoh dari Bandara Trunojoyo di Sumeneb, Jawa Timur menuju Pulau Gili Iyang yang berada di sebelah timur dari Trunojoyo. Untuk mencapai pulau tersebut, masyarakat atau wisatawan biasa menggunakan moda transportasi air dengan waktu tempuh 40 hingga 50 menit. Sedangkan bila menggunakan amphibious aircraft yang menggunakan fasilitas bandara perairan, hanya memakan waktu 10 menit saja, perbandingan waktu tempuh yang cukup signifikan. Ini salah satu terobosan yang kita coba bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan, mungkin satu-satunya di Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Sumeneb, khususnya di Gili Iyang ini. Yang pertama adalah tujuannya bagaimana akses ekonomi mempergunakan sarana transportasi udara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata. Saya sampaikan banyak terima kasih telah mendukung Desa Pulau Gili Iyang, khususnya di Desa Banda As dan Desa Pencamara, tentang dukungan wisata U2 yang ada di Gili Iyang. Ini secara uji coba, tadi cara pengecekannya sudah berjalan 2 kali. Ternyata alhamdulillah lancar dan bahkan semua masyarakat berbahagialah dengan kehadiran kapal tersebut. Antusias masyarakat cukup luar biasa. Dan berharap tidak hanya uji coba, tapi ini berkelanjutan sehingga menjadi penunjang untuk destinasi wisata yang berkepanjangan dan berkebutuhan. Selain waktu tempuh lebih singkat, keselamatan bertransportasi pun lebih baik. Meski banyak pandangan masyarakat bahwa naik pesawat itu berbahaya, faktanya
transportasi udara telah membuktikan bahwa yang memiliki tingkat persentase kecelakaan terkecil justru adalah pesawat terbang. The Aviation Safety Network menyatakan tahun 2017 dianggap sebagai tahun paling aman bagi dunia penerbangan. Betapa tidak? Dari total 30.860.000 penerbangan di seluruh dunia, hanya terjadi 10 kecelakaan pesawat saja. Kemudian, setiap inovasi ada hambatan dan ada solusi. Seperti yang kita ketahui, jumlah pilot amfibius di Indonesia tergolong rendah sekali. Mengapa demikian? Faktanya, untuk pelatihan pilot seaplane di Indonesia memang belum ada dan operatornya masih sangat sedikit. Untuk melatih pilotnya, operator masih harus mengirim ke luar negeri, seperti ke Selandia Baru, Amerika Serikat, dan negara lainnya. Sebagai lembaga pendidikan dari pemerintah, dalam ini Kementerian Perhubungan, tentu kami Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi mempersiapkan untuk melakukan pelatihan terhadap pilot-pilot amphibian aircraft yang nantinya akan memiliki kualifikasi single engine C sesuai dengan ketentuan yang tertulis di Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil nomor 61.5. Dan untuk menunjang armada pelatihan, kami tengah mengadakan floating kit amphibian untuk satu pesawat Cessna 172 Garmin 1000 yang ada di Banyuwangi. Selain itu, kami juga tengah mengkaji untuk membuat water aerodrome dan water base di kawasan Banyuwangi. Instruktur penerbang Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi siap dilatih untuk menjadi pilot seaplane dan siap mengajar di kemudian hari. Tentu, setiap kebijakan baru dan inovasi harus didukung oleh hukum peraturan yang ada. Kami dari tim akademisi bidang hukum mencari jalan tengah untuk mengharmonisasikan hukum udara dan hukum laut. Tentu ini menjadi tantangan kita bersama untuk mencari jalan keluarnya. Tanah, air, dan udara merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan seluruh wilayah ini harus terhubungkan dengan baik untuk bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 kepulauan, di mana belum seluruhnya tereksplorasi kecantikannya. Untuk negara seperti Maladewa sendiri atau Maldives itu memiliki keindahan yang sangat eksotis. Untuk itulah kita membuka peluang pariwisata seperti yang kita lakukan pendaratan di air. Sesuai dengan misi Menteri Perhubungan Republik Indonesia, agar kami Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan membuat suatu rancangan undang-undang untuk mengoptimalisasikan bandar udara perairan dengan maksud menyambungkan lebih dari 17.000 pulau-pulau yang tersebar di Indonesia dari Sabang hingga Merauke, sehingga konektivitas dan aksesibilitas terutama ke daerah-daerah kepulauan dapat terwujud.